Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya wa la rasula ba'da. Segala puji bagi Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana kita masih diberikan kesempatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu bersama-sama di mata kuliah ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar aspek-aspek penting dalam pemerintahan, ya, dalam mata kuliah hadis ahkam siasah 1, hukum tata negara. Baik, yang pertama, pemerintahan itu adalah simpul pokok Islam. Ya, saking pentingnya pemerintahan itu, maka pemerintahan itu diibaratkan sebagai simpul pokok dalam Islam. Banyak dalil, ya, baik daripada Al-Quran ataupun hadis misalkan. Dalam hal ini kita akan mengambil beberapa buah hadis, di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abi Umamah Al-Bahili dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Latunqadanna, ya, ural islami urwatan ya, fakullama intaqadat urwatun tashabbatha an-nasu billati taliha wa awwaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-salatu. Jadi kata Nabi, ikatan-ikatan Islam itu akan terburai satu demi satu. Ikatan dalam Islam itu akan tanggal satu demi satu. Setiap kali suatu ikatan terburai, orang-orang bergantung pada ikatan selanjutnya. Yang pertama kali terburai adalah masalah hukum, dan yang terakhir adalah masalah salat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ya, jadi dapat kita ambil kesimpulan, ya, bahwasanya Rasulullah SAW telah mengikat simpul-simpul keislaman, termasuk simpul paling penting yaitu perkara hukum atau pemerintahan. Ya, setelah beliau mendirikan negara Islam di Madinah ba'da hijrah dari Makkah ke Madinah, bagaimana kita lihat usaha Rasulullah SAW, ya, membuat suatu pemerintahan yang madani, yang adil, pemerintahan yang melindungi, bahkan menjadikan kebahagiaan dan rahmat bagi semua alam ini, bukan hanya orang Islam saja. Nah, menurut Imam Al-Mawardi, ya, memang diharamkan kepemimpinan sebagai penerus Nabi dalam konteks kenabian, ya, karena beliau adalah Nabi terakhir. Jadi kata Imam Al-Mawardi, yang diharamkan itu adalah meneruskan perjuangan Nabi sebagai pengganti kenabian. Nah, itu yang tidak ada. Ya, kalau Nabi itu tidak bisa digantikan, karena itu lisensinya bukan dari bumi, tapi dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi yang terakhir Nabi Muhammad. Tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad yang membawa syariat ke dunia ini. Maka kenabian tidak bisa diwariskan. Itu kata Imam Al-Mawardi. Bahkan Imam Al-Baydawi mengatakan bahwa imamah
khalifah atau pengganti kedudukan Nabi dalam hal penerapan hukum syariat dan pelindung atas wilayah umat Islam. Nah, itu yang ada. Yang bisa digantikan itu kepemimpinan, kepemerintahan, ya, pengganti kedudukan Nabi dalam hal penerapan hukum syariat dan melindungi atas wilayah umat Islam. Nah, itu yang bisa digantikan. Ya, itulah yang dikatakan dengan khalifah itu. Ya, dengan artian yang umum ya, kepemimpinan. Jadi tanpa pemimpin, tanpa imamah, atau katakanlah tanpa seorang pemimpin, hukum syara atau hukum syariat tidak dapat diterapkan dan wilayah umat Islam tidak dapat dilindungi dengan baik. Nah, itulah fungsinya kenapa kita mesti harus memiliki pemimpin, ya, baik dalam skop nasional ataupun dalam skop keagamaan. Ini karena pemerintah itu adalah simpul yang paling penting yang menjaga agar simpul-simpul lain tidak terurai dan terlepas. Nah, itulah tugasnya pemerintah itu. Ya, dalam Islam dikenal pemerintah itu sebagai penjaga agar simpul-simpul agama ini semakin hari semakin kokoh. Ya. Pemerintah itu menjaga simpul-simpul agama ini tidak hilang, tidak lenyap. Dengan bergantinya hari dan waktu tidak akan berkurang. Nah, itulah tugasnya pemimpin. Nah, karena itu kita sangat butuh sekali pemimpin. Sangat butuh. Ya. Nah, Imam Ahmad menjelaskan tanpa adanya pemimpin, ya, tanpa adanya pemimpin, umat Islam akan terjadi fitnah dan berakhir dengan hancurnya simpul-simpul Islam hingga yang terakhir itu sholat. Nah, jadi kalau kita tidak memiliki pemimpin, ya, maka simpul-simpul Islam itu satu demi satu akan menjadi rontok dan hilang. Ya, bahkan sampai nanti mungkin sholat yang terakhir akan hilang. Nah, oleh karena itu kita sangat butuh dan penting sekali kepada pemimpin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, keutamaan hidup di bawah seorang pemimpin yang adil. Nah, ini apa keutamaannya hidup di bawah seorang pemimpin yang adil? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas. Ya, beliau mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yaumun min imamin adlin afdalu min ibadati sittina sanatin wa haddun yuqamu fil ardi bihaqqihi azka fiha min matarin arba'ina yauman." Apa kata Ibnu Abbas? Telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu hari dipimpin oleh pemimpin yang adil lebih utama daripada beribadah 60 tahun. Bayangkan. Satu hari kita dipimpin oleh pemimpin yang adil, itu lebih utama daripada kita beribadah 60 tahun dan hukum yang ditegakkan di muka bumi ini dengan sebenarnya. Ya. Jadi satu hari kita dipimpin oleh pemimpin yang adil, pemimpin yang cinta kepada rakyatnya, rakyatnya juga sayang kepada pemimpinnya, ya, dijalankan dengan adil, ya, maka itu lebih baik daripada beribadah selama 60 tahun. Ya, dan hukum yang ditegakkan di bumi ini dengan sebaik-baiknya, ya, seadil-adilnya, azka fiha min matar arba'ina yauman, itu lebih baik daripada hujan selama 40 hari. Nah, begitulah pentingnya keadilan. Ya. Jadi Allah memberikan pahala yang besar dalam hadis ini bagi pemimpin yang adil berupa keridhaan, karena telah menerapkan hukum-hukum Allah kepada semua masyarakat secara adil dan menyelesaikan problematika secara adil pula. Ini dalam konteks Islam ya. Dalam konteks bernegara pun ya kita melihat ya, hukum-hukum keadilan juga ditegakkan di negara kita. Maka orang yang tidak melakukan kebaikan atau melanggar aturan ini juga diberikan keadilan dan pengadilan kepadanya. Baik. Jadi pemimpin yang adil menjadi salah satu kelompok manusia yang mendapatkan naungan syafaat dari Allah dari perhara akhirat kelak. Jadi ini masyhur hadisnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari akhirat memberikan pahala yang luar biasa kepada pemimpin yang adil. Ya. Di pemimpin yang adil akan mendapatkan pahala yang luar biasa nanti di hadapan Allah pada hari kiamat karena keadilannya
waktu dia menjadi pemimpin bagi umat ini. Maka tidak salah Allah katakan, Nabi sampaikan, ada 7 orang nanti pada hari kiamat yang mendapatkan naungan ketika tidak ada naungan satupun selain daripada naungan Allah. Maka salah satunya adalah al-imamu adilun, pemimpin yang adil. Selanjutnya, bentuk penindasan dan kezaliman yang paling besar adalah ketika pemimpin memperlakukan hukum-hukum kufur terhadap umat Islam. Nah, ini termasuk kezaliman adalah ketika masyarakat muslim dipaksakan dengan hukum-hukum yang tidak sesuai dengan agamanya misalkan. Jelas bertentangan dengan agama Islam, tidak bersesuaian dalam syariat Islam. Nah, dipaksakanlah ya hukum-hukum yang bertentangan dengan agama Islam. Itu merupakan suatu kezaliman. Baik. Pemberlakuan sanksi hukum yang diperintahkan oleh Allah ketika syarat memperlakukan hukum itu terpenuhi, ibarat hujan yang turun selama 40 hari dan merupakan rahmat yang luar biasa bagi sebuah gurun pasir yang kering kerontongan. Jadi ibaratnya seperti itu. Ya, hujan 40 hari membasahi bumi, membasahi gurun pasir yang kering. Ya, ketika hukum agama Islam ini diberlakukan secara adil, itu lebih baik daripada hujan yang membasahi bumi selama 40 hari. Jadi begitulah luar biasanya keadilan dan nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena penerapan sanksi itu selain menimbulkan efek jera juga akan mendatangkan keamanan dan ketentraman di tengah masyarakat. Ada hadis yang mengatakan dari Abi Sa'id telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahabban nasi ila Allah yaumal qiyamah wa adnahum minhu majlisan imamun adilun wa abghadan nasi ila Allah wa ab'aduhum minhu majlisan imamun jairun." Riwayat Imam At-Tirmizi. Sesungguhnya manusia yang paling dicintai oleh Allah nanti dan yang paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat adalah pemimpin yang adil. Sedangkan manusia yang dibenci, yang paling dibenci oleh Allah dan paling jauh tempat duduknya nanti pada hari akhir adalah pemimpin yang zalim. Jadi beginilah kualitas atau kedudukan seorang pemimpin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pemimpin yang adil, ya, maka diibaratkan nanti tempat majlis dan duduknya dekat dengan Allah pada hari kiamat. Tapi kalau pemimpin tidak adil, zalim, sering melakukan ketidakadilan atau kesemena-menaan terhadap rakyatnya, tunggulah nanti di hadapan Allah, ya, mendapatkan majlis yang begitu jauh dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah dari Imam Ahmad. Apa kata Abi Hurairah? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah." Ada orang nanti yang tak dipandang dan tak ingin Allah melihatnya pada hari kiamat. Salah satunya adalah baik, ada 3 orang nanti yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak mau memandangnya. Allah Subhanahu wa taala tidak mau melihatnya. Ya, salah satu dari yang 3 itu adalah al-imamu al-kadzdzab. Ya, seorang pemimpin yang pendusta. Jadi kalau pemimpinnya pendusta, sering membohongi rakyatnya misalkan, tidak sesuai ucapan dengan perbuatannya, Allah tak akan mau memandang wajahnya nanti pada hari kiamat. Yang kedua kata Nabi kita, wasyaikhuz zani, orang yang sudah tua, sudah lansia, tapi sangat hobi berbuat zina, ya. Tak tahu umur. Bukan berarti ketika muda kita boleh berzina, tidak. Ya. Umur pun sudah tua, sudah lanjut usia, masih hobi berzina. Nah, ini termasuk orang yang tak mau Allah pandang wajahnya nanti pada hari kiamat. Wal'ail
al-madhhub. Yang ketiga adalah pekerja miskin yang angkuh. Ya. Kalau ada seorang orang miskin, angkuh, sombong pula, itu tak mau Allah memandang wajahnya nanti pada hari kiamat. Dan juga disini mengatakan innal muqsitina indallahi ala manabira, ya, min nurin an yaminir rahman wa kilta yadayhi yaminun allazina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu. Orang-orang yang berlaku adil berada di sisi Allah di atas mimbar yang terbuat dari cahaya. Sebelah kanan Ar-Rahman Azza wa Jalla, sedangkan kedua tangannya Allah adalah kanan semuanya, yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam hukum, adil dalam keluarga, adil dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada mereka. Beginilah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saking luar biasanya orang yang adil di hadapan Allah itu. Luar biasanya majlis atau posisi atau tempat yang luar biasa Allah berikan nanti kepadanya di hari akhir. Baik, banyak sebenarnya ya. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, imam laksana perisai. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Hurairah bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepadaku, kata Nabi, berarti dia taat kepada Allah. "Wa man asani faqad asa Allah." Siapa yang durhaka dan melawan kepadaku, maka dia akan durhaka kepada Allah. "Wa may yuti'il amira faqad ata'ani." Ini penting. Dan barang siapa yang taat kepada pemimpin, berarti dia telah taat kepada aku, kata Nabi. Wa man asani wa man ya'sil amira faqad asani. Siapa yang melawan atau bermaksiat kepada pemimpin, berarti telah bermaksiat kepada aku. Wa innama al-imamu junnah. Dan sesungguhnya imam atau pemimpin itu adalah laksana benteng. Yuqatadu min waraihi wa yuttaqa bihi. Fa in amara bi taqwallahi wa adalah fa inna lahu bidzalika ajra. Wa in qala bi ghairihi fa inna alaihi minhu. Nah, sesungguhnya imam pemimpin adalah laksana benteng. Di mana-mana orang-orang akan berperang mengikutinya, berlindung dengannya. Maka jika dia memerintahkan dengan berlandaskan takwa kepada Allah dan adil, maka dia akan mendapatkan pahala. Namun jika dia berkata sebaliknya, maka dia akan menanggung dosanya. Jadi beginilah luar biasa ya pemimpin yang adil itu. Sampai Imam Nawawi mengatakan, imam laksana perisai bermakna sebuah pelindung. Jadi pemimpin itu pelindung bagi rakyatnya. Ya, pemimpin itu bagaikan benteng yang melindungi rakyatnya, atau melindungi orang yang berada di belakangnya, karena pemimpin merupakan perisai yang melindungi umat Islam dari pihak musuh dengan cara menata militer, menjaga perbatasan, dan menyerukan jihad fi sabilillah untuk membela agama Allah ini. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa pemimpin juga berfungsi sebagai perisai yang melindungi kaum muslimin agar tidak saling menganiaya satu sama lain dengan menyelesaikan sengketa di antara mereka. Jadi pemimpin dalam Islam tidak hanya melindungi ya, umat Islam atau umat Muslim daripada musuhnya, juga melindungi ketika ada perselisihan di antara sesama umat Muslim itu. Ya. Ketika ada sengketa di antara mereka, diangkatlah hakim dan diterapkanlah hukum syariat, diselesaikan sesuai dengan hukum yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Ini faktor utama di balik serangan dan penganiayaan yang terbuka dan berlanjut umat Islam, disebabkan karena tidak ada pihak yang mewakili Islam dalam kepentingan umat Islam. Jadi kalau masih berlanjut misalkan penindasan, penganiayaan, ya, apapun bentuknya terhadap umat Islam hari ini, ya mungkin karena tidak adanya pihak yang mewakili Islam dalam kepentingan umat Islam, ya bisa melindungi semuanya. Oleh karena itu pemimpin bukanlah manusia sempurna, ya.
ia dapat pahala jika melakukan perbuatan yang benar. Jadi pemimpin bukan manusia sempurna seperti Nabi, bisa salah bisa benar. Ketika dia melakukan kebenaran dengan melakukan kepemimpinan dengan adil sesuai dengan rule yang ditetapkan oleh agama Islam, dia akan mendapatkan pahala. Dan pemimpin itu harus dikoreksi bila mana melakukan kezaliman. Jadi kalau seandainya melakukan kezaliman, ya pemimpin mulai dikoreksi. Nah, itulah tugasnya rakyat ini, makmum ini. Jangan pula marah misalkan kalau ada pemimpin yang dikoreksi. Ya, kalau ada misalkan rakyat yang memberikan masukan dan teguran demi kebaikan, jangan pula lah kita marah dan tak terima. Itu yang ketiga. Yang keempat, menjaga kehormatan dan merasakan penderitaan umat Islam. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah daripada Bara' bin Azib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi pernah menyampaikan, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli mu'minin bighairi haqqin. Ya. Apa kata Nabi? Kehancuran dunia atau nilainya atau kehancuran nilai dunia ini lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada seseorang membunuh seorang mukmin tanpa hak. Coba ya kan. Ya. Pemimpin itu harus menjaga kehormatan dan merasakan penderitaan umat Islam. Bahkan Allah pun mengatakan, ya, biarlah dunia ini hancur. Hancurnya dunia ini nilainya tidak sebanding dengan terbunuhnya seorang mukmin, ya, tanpa hak, terbunuhnya seorang mukmin dengan kezaliman. Nah, itu. Bahkan dalam hadis yang lain, riwayat Ibnu Majah daripada Ibnu Umar mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu bil Ka'bah wa yaqulu ma atyabaki wa atyaba rihaki ma a'zamaki wa a'zama hurmatik wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la hurmatul mu'min a'zamu indallahi hurmatan minka malihi wa damihi wa an nazunna bihi illa khaira. Apa katanya? Alangkah indahnya kamu, alangkah harumnya baumu. Ibnu Umar berkata, aku melihat Rasulullah SAW tawaf di Ka'bah sambil mengucapkan, ma atyabak wa atyaba rihak, ya, ma a'zamak wa a'zama hurmatak. Ya. Alangkah indahnya kamu, alangkah harumnya baumu, alangkah agungnya dirimu, dan alangkah agungnya kehormatanmu. Ya. Kata Nabi. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh kehormatan seorang mukmin, hartanya, darah dan jiwanya lebih agung di sisi Allah daripadamu, dan kami tidak berprasangka kepadanya kecuali dengan baik. Coba yang Nabi menyampaikan kepada Ka'bah ketika Nabi mengelilingi tawaf, langkah indahnya, langkah harumnya, langkah luar biasanya. Tetapi demi jiwa Muhammad yang berada di tangan Allah, kata Nabi, sungguh kehormatan seorang mukmin itu lebih besar di sisi Allah daripada kehormatanmu dan keagunganmu, kata Nabi kepada Ka'bah. Begitulah umat muslim itu luar biasa mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pemimpin harus menjaganya. Bahkan ada hadis yang lain mengatakan, riwayat Muslim daripada Nu'man bin Bashir, beliau mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min karajulun wahidin in ishtaka ra'suhu tada'na lahu sa'irul jasad bil humma was sahri. Orang-orang mukmin itu bagaikan satu orang, apabila kepalanya terasa sakit, maka seluruh tubuhnya ikut sakit, tidak bisa tidur dan panas. Nah, ya begitulah seorang mukmin itu. Yang satu dengan yang lain bersaudara, bagaikan sebatang tubuh. Ya, kalau misalkan satu sakit, yang lain sakit. Ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Nu'man bin Bashir. Apa katanya Nabi Muhammad SAW bersabda, mathalul mu'min kamasalil jasad. Perumpamaan seorang mukmin itu sama dengan perumpamaan sebuah tubuh.
Iza alima ba'duhu tada'a sa'iluhu. Apabila ya, sakit salah satu anggotanya, maka seluruh tubuhnya ikut sakit. Baik, inilah pertemuan kita hari ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama. Ya, seperti biasa, silahkan di like, share, dan di komen di kolom komentar kalau ada pertanyaan. Hidupkan tombol lonceng dan pastikan di subscribe agar mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Baik, wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.